Silakan Mbak. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kawan-kawanku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan serangkaian diskusi dalam Bulan Islam Madani yang diselenggarakan oleh komunitas Madani dan juga Madat. Nah, kebetulan pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tema mengenai gerakan tarbiyah di Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Dewi Umayyah. Alhamdulillah saya baru saja menyelesaikan program studi saya di Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN 1 Tulungagung. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini, yakni Pak Yon Mahmudi. Selamat malam, Pak Yon. Selamat malam, Mbak Rina. Bagaimana kabarnya, Pak Yon? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, dari Pak Yon ini, beliau mendapatkan gelar doktornya di Universitas Nasional Australia pada tahun 2007 dan juga sekarang menjadi Kaprodi Kajian Timur Tengah dan Islam di Universitas Indonesia, dan Pak Yon ini sebagai Direktur Eksekutif Inisiatif Moderasi Indonesia yang aktif mempromosikan moderasi beragama, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, banyak sekali karya dan juga buku-buku yang telah ditulis oleh Pak Yon Mahmudi ini. Salah satu karya beliau yakni dengan judul Islamizing Indonesia, The Rise of Jemaah Tarbiyah and the People's Justice Party. Nah, ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, seputar gerakan tarbiyah. Nah, sebelumnya saya akan memberikan pengantar mengenai diskusi kita pada malam hari ini, yakni gerakan tarbiyah di Indonesia. Nah, gerakan tarbiyah sendiri ini merupakan salah satu fenomena yang menarik di masa politik Indonesia kontemporer saat ini. Nah, mengapa menarik? Gerakan tarbiyah sendiri itu lahir dari masjid-masjid kampus dan juga yang biasa disebut sebagai gerakan dakwah, begitu ya. Nah, kemudian di era reformasi, gerakan tarbiyah sendiri yang sebelumnya apolitis itu merubah identitasnya sebagai parpol Islam dengan nama Partai Keadilan. Pada tahun 98 sendiri, PK ini menduduki parlemen sebanyak 1,3%. Dan pada pemilu 2004, Partai Keadilan Sejahtera ini mencapai perkembangan yang sangat pesat, yakni menduduki parlemen sebanyak 7,3%. Nah, tentu ini akan menarik bila kita kaji bagaimana PKS ini yang sebelumnya tidak memiliki basis massa, dia tidak memiliki ormas, tapi mampu mendapatkan suara yang banyak sehingga mempunyai power ataupun kekuatan. Nah, berikutnya saya persilahkan kepada Pak Yon Mahmudi untuk menyampaikan bagaimana sejarah munculnya gerakan tarbiyah dan juga PKS. Namun sebelum itu saya ingatkan kepada kawan-kawan semuanya, jika ada pertanyaan nanti bisa mengklik tombol raise dan juga bisa menuliskannya di chat ya. Monggo kepada Pak Yon Mahmudi saya persilahkan.
Ya baik, terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dari klub Madat Club Madani yang telah hadir. Tentu saya sangat bahagia bisa bergabung untuk berdiskusi dalam sebuah tema yang ini sebenarnya tema lama ya, tapi mungkin menjadi menarik untuk kita angkat saat ini ya. Kebetulan ini riset saya yang mungkin sejak tahun 2000-an ya, pertama kali gerakan tarbiyah ini menjadi semacam pertanyaan ya publik pada waktu itu ya, yang era reformasi ya, pasca reformasi kemudian muncul sebagai kekuatan politik yang cukup ya, orang cukup kaget ya karena tidak ada basis massanya, tetapi kemudian bisa meraih suara dan berikutnya berkembang cukup signifikan ya. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk melihat kembali dalam perspektif sejarah yang menjadi latar ya, yang melingkupi lahirnya gerakan tarbiyah ya, aspek apa saja yang ada di sekitar mereka, sosial politik ya, maupun juga nanti pengaruh keagamaan dari internasional yang sering ya kemudian disebutkan bahwa gerakan tarbiyah ini terpengaruh oleh gerakan transnasional ya, dan bagaimana kemudian konteks keindonesiaannya. Saya coba share screen. Oke. Oke, tarbiyah movement di Indonesia. Tentu kita juga ingin mengetahui sebenarnya apa asal-usul ya, pengaruh intelektual seperti apa, keagamaan seperti apa, basis sosialnya ya gerakan ini, sehingga muncul sebagai gerakan keagamaan dan kemudian menjadi gerakan politik ya. Apakah kemudian gerakan ini juga merupakan proses keberlangsungan, keberlanjutan dari proses Islamisasi di Indonesia secara umum dan bagaimana kita melihatnya. Nah, ini ada momentum saya kira yang perlu kita lihat ya, sekitar bagaimana munculnya ya gerakan tarbiyah ini. Jadi kalau saya melihatnya sebagai ya kemunculan santri baru ya, yang melihat ya adanya santri yang sebenarnya ikatan dengan ormas-ormas yang lama itu sudah sangat longgar ya, walaupun mereka berasal dari keluarga baik itu dari NU Muhammadiyah atau juga mungkin dari varian Islam Abangan mungkin ya, tetapi memunculkan bentuk baru, santri baru yang orientasinya ya agak berbeda ya dengan santri yang lama ya, baik itu mereka yang berafiliasi dengan NU maupun Muhammadiyah. Nah, kenapa kemudian gerakan ini muncul? Ya kita lihat faktornya diantaranya satu adalah kegagalan politik Islam ya pada era ya, 70-an ya, terutama ya pasca Orde Baru ya, ketika Partai Islam ya Masyumi ya setelah dibubarkan tidak bisa lagi maju kembali ya di dalam konteks partai politik ya. Nah, pada saat yang bersama sebenarnya hubungan antara negara dan Islam politik ya, terutama Islam yang punya orientasi politik itu kan sedang dalam masa-masa yang saling berhadapan ya, jadi hubungan sangat tidak baik dan dianggap bahwa rezim melakukan represif terhadap kelompok Islam, terutama Islam politik. Nah,
Jadi kegagalan mereka saya kira kemudian ya menyisahkan ya generasi-generasi baru yang terutama di kampus yang memiliki pemahaman orientasi ya pentingnya Islam masuk di dalam politik tetapi tidak terwadai dengan baik. Pada satu sisi mereka melihat bahwa partai-partai yang ada, ya, termasuk juga fusi partai Islam yang menjadi P3, yang mereka ya, anggap tidak mewakili kepentingan umat Islam, ya, bahwa okupasi dan pengaruh penguasa cukup kuat, ya, maka kemudian mereka menjaga jarak dengan partai politik termasuk dengan partai Islam. Nah, pada saat yang sama ya dengan tidak ada wadah yang mencukupi ya sementara kemudian ormas dan partai yang lain cenderung ya bisa menerima azas tunggal ya. Sementara mereka saya lihat bahwa sebagian besar dari generasi mereka ya cenderung tidak bisa masih mempertahankan Islam sebagai azas pada waktu itu, sehingga ini berhadapan dengan penguasa. Ini bisa dilihat ya dari background mereka ya. Kalau saya lihat dari generasi awal gerakan Tarbiyah itu banyak juga mereka yang berasal dari HMI, tetapi yang dari HMI MPO ya, yang lebih tidak bisa ya menerima Pancasila sebagai azas tunggal. Atau juga beberapa saya lihat ada aktivis dari PII, Pelajar Islam Indonesia ya, yang itu juga punya hubungan dengan Masyumi ya, termasuk juga dari mereka dari keluarga Masyumi ya, Dewan Dakwah Islamiyah saya kira juga cukup berpengaruh ya dari sisi ini. Kenapa? Karena Masyumi sendiri tidak bisa dimajukan lagi sebagai partai politik karena tidak setuju oleh Soeharto. Kemudian Pak Nasir kan membentuk Dewan Dakwah Islamiyah dan fokus dari kegiatan Dewan Dakwah Islamiyah adalah berpolitik melalui dakwah ya. Kalau dulunya dakwah dalam politik, nah sekarang dibalik menjadi berpolitik melalui dakwah. Ya, sehingga mereka banyak membuat kegiatan dakwah di kampus-kampus, jadi masjid-masjid maupun juga di tempat-tempat yang lain. Nah, generasi ini saya kira merupakan generasi awal ya, dari gerakan Tarbiyah itu, karena mereka juga punya keterkaitan ya sebelumnya adalah banyak yang mereka belajar kalau di ITB dengan Bang Imaduddin ya. Nah, Imaduddin ini kan antitesis ya terhadap gerakan Cak Nur ya. Sehingga kita di awal kita bisa melihat tipologi mereka adalah ya para aktivis yang sebenarnya tidak ya menyukai atau tidak setuju dengan gerakan Cak Nur dan mereka melakukan gerakan dakwah di kampus ya. Dan kemudian faktor yang lain, normalisasi kehidupan kampus ini menjadi sangat penting ya tahun 78 ketika penguasa pada waktu itu mencoba untuk menjauhkan ya kampus dari pengaruh ormas ya, sehingga baik itu ormas organisasi keagamaan, sosial maupun juga ya, politik itu tidak bisa memasukkan pengaruhnya di sini. Jadi kampus menjadi steril ya dari kegiatan-kegiatan di luar kampus. Semua kegiatan kampus harus diwadahi melalui ekstrakurikuler yang itu merupakan organisasi yang disetujui di kampus. Nah, oleh karena itu pada era 70, 80 sampai 90 kita melihat bahwa kampus itu relatif kosong ya dari dinamika di luar kampus ya. Jadi pengaruh ya seperti HMI ataupun PMII atau organisasi kemahasiswaan yang lain itu tidak masuk ke dalam kampus ya.
Akibatnya, nah ini yang kemudian sebenarnya memutus ya hubungan antara kampus dengan dunia luar ya, dinamika Islam di luar dan juga dinamika politiknya, karena rejim tidak menginginkan kampus sebagai tempat untuk mobilisasi massa. Nah, dalam kondisi seperti inilah sebenarnya dakwah di kampus menjadi lebih mudah untuk berkembang ya, karena mereka mengambil posisi ya tidak head to head dengan pemerintah, tetapi menjalankan program dakwah di kampus ya, di mana kemudian mahasiswa memang sedang membutuhkan semacam milieu ya, tempat untuk bisa aktualisasi ya di dalam bidang keagamaan. Nah, pada era 70-an, 80 juga saya kira ada pengaruh internasional yang cukup kuat ya. 79 ada revolusi Islam Iran. Ini juga membawa perubahan di kampus ya. Banyak mahasiswa yang kemudian euforia ya dengan kemenangan Ayatullah Khomeini yang bisa menumbangkan rejim, dan itu kemudian dianggap sebagai representasi kekuatan dan kebangkitan Islam yang bukan representasi kelompok Syiah misalnya. Jadi buku-buku tentang apa yang ditulis ya oleh intelektual dari Iran juga cukup kuat ya. Nah, ditambah lagi kemudian mulai banyaknya buku-buku yang diterjemahkan, gerakan-gerakan Islam yang diterjemahkan ke Indonesia ya lewat dengan dakwah Islam Indonesia ya, seperti buku Abdullah Ala Maududi ya yang dari Pakistan, maupun juga buku-buku pergerakan Islam dari kelompok Ikhwanul Muslimin contohnya. Mereka banyak diterjemahkan pada era ini. Nah, kekosongan di kampus itulah yang terputusnya hubungan dengan ormas Islam itu ya menjadikan pengaruh internasional ini menjadi kuat ya, bisa diterima, dan pada saat itu lebih aman karena tidak menyentuh isu-isu politik ya. Jadi kemudian mereka bisa tidak mendapatkan represif dari negara karena tidak membahas isu politik secara praktis ya. Walaupun mereka tidak setuju terhadap Pancasila sebagai azas tunggal pada waktu itu, tetapi kemudian tidak secara terbuka ya menolaknya, tetapi energi mereka justru kemudian disalurkan dengan aksi-aksi solidaritas dunia internasional ya, tentang Palestina, tentang isu tentang Bosnia, kemudian Afghanistan dan lain sebagainya. Nah, dengan mengambil isu internasional mereka kemudian tidak mendapatkan represif dari pemerintah. Nah, ini saya kira momentum ya yang bisa kita lihat. Nah, 70-80 ya, ketika pada satu sesi kampus ya terputus hubungannya dinamika di luar kampus ya, sebenarnya mulai ada kecenderungan konvergensi ya kelompok santri ya, baik itu yang tradisional dan modernis ya untuk menyatu begitu ya, karena mereka tidak lagi terpengaruh ya oleh polarisasi politik ya yang ada ya, sehingga melahirkan satu kelompok ya baru, santri baru yang gabungan, atau ketika antara NU dan Muhammadiyah tidak lagi muncul perbedaan ya satu sama yang lain, tetapi pada satu sisi juga memunculkan juga ya mereka yang disebut dengan santri yang berorientasi kepada gerakan-gerakan radikal ya. 70-80 kita ketahui banyak juga di kampus itu muncul gerakan-gerakan radikal yang menentang pemerintahan ya, bahkan juga ada aksi-aksi mirip dengan sekarang, mungkin pengeboman ya, kekerasan dan lain sebagainya ya, ada pengeboman gereja, kemudian Borobudur dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga ya santri yang global ya, yang berorientasi mendapatkan pengaruh dari global ya. Tidak politik ya, tetapi punya ide gagasan mungkin yang sekarang dengan istilah sumuliyatul Islam ya.
kesempurnaan Islam ya, bahwa Islam mencakup semua aspek kehidupan termasuk politik ya. Tapi pada awalnya mereka tidak berpolitik ya, tapi nanti ketika momentum terbuka 98 kemudian mereka berpolitik. Nah, Tarbiyah sendiri kalau saya lihat ya sebagai sebuah gerakan yang dipengaruhi oleh dinamika global ya, termasuk gerakan global ya. Kalau dalam hal ini pengaruh pemikiran Ikhwanul Muslimin cukup menonjol ya pada gerakan ini, karena mereka banyak membaca buku-buku yang diterbitkan oleh pemikir Ikhwanul Muslimin ya tentang gerakan Islam ya, dan model ya tarbiyah itu dirasa cocok ya dengan model halaqah ya, kelompok-kelompok kecil dalam kondisi pengawasan pemerintah yang begitu ketat ya. Maka model ini untuk memperkuat ya gerakan dirasa lebih cocok ya dibandingkan secara terbuka ya menyerang ataupun berkonfrontasi dengan pemerintah di mimbar-mimbar masjid ya, yang pada waktu itu sering dilakukan generasi tua dari ex Masumi yang berseberangan dengan Soeharto ya. Tapi kan itu menimbulkan dampaknya, mereka banyak yang ditangkap ya. Nah, dengan model ini menjadi jalan keluar ya bagi mereka. Nah, bagaimana tipe mereka? Nah, kalau kita lihat orientasi Islamisasi di Indonesia, itu ada yang memang gerakan yang berorientasi akomodatif. Nah, kalau akomodatif itu nampaknya ini representasi Nahdlatul Ulama ya. Atau gerakan yang berorientasi purifikasi ya, purifikasi reformasi ya. Ini adalah gerakan-gerakan yang lebih dekat dengan Muhammadiyah contohnya. Nah, Tarbiyah ini, nah ini agak unik ya. Nah, kalau saya lihat sebenarnya dia terpengaruh lebih kepada gerakan revivalis, gerakan ide tentang kebangkitan Islam. Ya. Ini nampak ya dari berbagai slogan pada waktu itu ketika merespon pentingnya sebuah kebangkitan Islam. Sehingga tidak menampakkan ya wajah ya baik itu tradisionalis ataupun modernis. Walaupun kalau kita lihat genealogisnya, periode pertama itu banyak sekali mereka yang merupakan aktivis-aktivis dari aspek modernis ya, baik itu dari HMI, PII ya, atau juga ya beberapa aktivis yang lain yang mereka sebenarnya merasa kecewa ya dengan perubahan yang ada ya, di mana ketika kekuatan Islam yang tidak lagi kekuatan Islam politik tidak bisa diterima dan hubungan tidak baik dengan penguasa. Nah, dari sisi pendekatan ya, di awal mereka lebih kepada pendekatan kultural ya, melakukan dakwah di kampus-kampus, menawarkan pembinaan, maka tarbiyah itu menjadi salah satu cara untuk melakukan pembinaan ya kepada mereka, dan walaupun ya ide gagasan mereka masih menyimpan semangat Islamisme ya, ideologi Islam di dalam politik, tetapi dalam prakteknya karena tekanan dan constraint ya politik pada waktu itu, maka mereka lebih banyak ya mengaktualisasikan dalam gerakan kultural. Nah, hubungan antara Islam dan negara ya nampaknya ya antara yang formal legalis maupun substansialis ya, mereka lebih dekat kepada formal legalis ya, karena ide Islamisme memang cukup kuatnya. Nah, dengan demikian maka bisa dilihat bahwa tarbiyah sendiri ya nampak ya, mungkin orang melihatnya sebagai neo-revivalisme ya, kebangkitan Islam baru, kemudian dengan pendekatan ya kultural, tetapi setelah itu masuk kepada struktural. Dan saya melihat bahwa ada aspek pragmatisme juga ya ketika mereka masuk dalam
dunia politik ya, karena sebenarnya secara ideologi itu tidak ada ideologi yang dominan ya, karena mereka mengakomodasi dari berbagai kecenderungan ya, warisan dari Indonesia baik NU atau Muhammadiyah kemudian digabungkan dengan pengaruh internasional. Tetapi nanti akan bisa dilihat ya seperti apa ya sebenarnya. Nah, kecenderungan mereka mana yang dominan itu nanti akan bisa dilihat sebenarnya. Nah, ya hubungan antara negara dan ya Islam politik waktu itu yang tidak baik ya, sehingga menimbulkan berbagai macam kelompok yang ada yang menentang secara kuat ya, masih ada muncul ya cita-cita pendirian negara Islam. Ini adalah kelompok NII juga, saya kira era-era 70-80 kita masih juga melihat ya cukup ya merebak di berbagai kampus ya. Kemudian Dewan Dakwah Islamiyah juga ya concern terhadap isu kristenisasi ya, baik ya di pemerintahan maupun di masyarakat ya. Kemudian isu aplikasi atau penerapannya ideologi ya, tunggal Pancasila Azas Tunggal ya, sehingga ya dari kelompok PI, HMI, MPO ya itu tidak bisa menerima itu. Nah, di tengah-tengah kondisi yang semacam inilah muncul tadi itu ya sebuah gerakan mahasiswa yang sebenarnya sudah dijauhkan dari ormas-ormas yang ada, kemudian memiliki semangat keislaman. Sebagian dari mereka dari banyak aktif di organisasi modernis atau juga ya organisasi yang lain, tetapi karena penerimaan asas tunggal maka mereka tidak menyetujui. Nah, mulai ada ya sebuah resistensi ya, walaupun nanti di akhir-akhir juga mulai ada kerjasama ya, hubungan yang mulai membaik antara Islam dan pemerintah pada waktu itu ya, ketika menunjukkan adanya sebuah kerjasama terutama era 90-an ya, ketika rezim Soeharto sudah mulai melunak ya terhadap kelompok Islam politik. Nah, pada umumnya kalau kita lihat era 70, 80 dan 90 ya, kelompok Tarbiyah ini memang mewakili kelompok yang menentang terhadap penerapan azas tunggal ya. Karena kan mereka tadi itu ya dari beberapa organisasi juga ya, beberapa aktivis organisasi PII, HMI, atau juga ada beberapa dari Dewan Dakwah Islamiyah, dan tentu juga dari kelompok-kelompok mahasiswa aktivis yang lain yang baik itu dari NU maupun Muhammadiyah yang hubungannya dengan ormas mereka di luar sudah tidak solid lagi karena tidak bisa masuk ya dalam dinamika di kampus, adanya batasan oleh aturan normalisasi kehidupan kampus itu. Nah, ini yang kemudian melihat wajah Tarbiyah itu menjadi, kalau Burhanuddin Muhtadi melihatnya sering ada menampilkan berbagai macam dilema ya. Jadi kalau dilihat dari asal pemikiran yang Ikhwanul Muslimin contohnya di awal-awal itu kan menunjukkan aspek sufisme ya, berasal dari gerakan sufi yang kuat oleh Hasan al-Banna. Tetapi perkembangan berikutnya salafismenya juga menguat ya, terutama ketika orang-orang Ikhwanul Muslimin yang terusir ya dari Mesir kemudian diterima, diakomodasi di Saudi ya, sehingga ini mulai terjadi penguatan ya salafisme. Nah, dari sisi itu sering Tarbiyah diidentikan ya, pemahamannya dekat dengan salafi ya. Tetapi pada satu sisi dengan salafi sendiri orang-orang Tarbiyah dianggap sebagai ahli bid'ah karena banyak yang mempraktekkan ajaran-ajaran yang adopsi ya, konsep-konsep dari Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna yang
modelnya ya memang berasal dari konsep-konsep sufi ya. Jadi kalau di Ikhwanul Muslimin ada istilah mursyid, am, kemudian ada istilah apa tarbiyah, ada istilah robito, ada istilah yang lain yang ya menggunakan model-model seperti sufi. Nah, tarik-menarik antara kekuatan ini yang nantinya akan menunjukkan ya wajah tarbiyah seperti apa. Tetapi generasi awal nampaknya modernis ya dan salafi cukup kuat ya wajah-wajah karena pengaruh dari Saudi. Tetapi generasi berikutnya wajah tradisionalis ya karena banyak ya merekrut dari aktivis-aktivis orang-orang dengan background yang tradisionalis ya kemudian menjadi menguat ya. Nah, sehingga ya memang ada perbedaan ya antara jamaah tarbiyah dengan mungkin Ikhwanul Muslimin ya secara umum, tetapi ya adopsi atau kemudian pengambilan ya beberapa konsep ya praktek itu juga dilakukan. Nah, kalau dalam penelitian awal saya, ketika saya banyak ya melakukan penelitian berapa di daerah waktu itu ya seperti di awal-awal di Jakarta, saya juga ke Makassar, Padang ya, beberapa daerah yang lain, memang ada banyak varian sebenarnya yang ada ya, baik dari mereka dari golongan tradisionalis ya atau gerakan yang dari revivalis ya ini lebih dekat dengan Masyumi, DII dan lain sebagainya ya, atau yang lebih ke modernis ya, mungkin Muhammadiyah ya. Nah, sebutan brothers atau ikhwan yang menjadi cukup populer pada waktu itu. Walaupun sebenarnya ikhwan itu adalah lebih term pengaruh dari model sufi ya. Beberapa tarekat memang mereka menyebutnya ya orang-orang yang satu organisasi dengan mereka dengan istilah ikhwan. Tetapi nampaknya di jamaah tarbiyah itu memunculkan kalau saya lihat beberapa variasi ya walaupun tidak menonjol ya, ada yang kelompok tradisionalis, ada yang revivalis dan juga modernis. Tetapi ini dalam tren-tren selanjutnya nanti akan mempengaruhi ya ke arah mana gerakan tradisional, gerakan tarbiyah itu lebih dominan ya. Di awal-awal lebih revivalis ya, kemudian juga tokoh-tokoh berorientasi modernis ya. Tetapi belakangan kalau saya lihat tren yang sekarang ya lebih menguat ya aspek tradisionalisnya. Jadi memang ini bisa berubah-ubah tergantung sejauh mana dominasi atau kuatnya kelompok yang ada. Nah, dalam dakwah memang mereka memiliki strategi ya, penguatan individual, society, masyarakat, dan juga mempengaruhi negara ya. Paling tidak ya, negara itu lebih friendly ya terhadap Islam. Nah, sebagai contoh saya dulu pernah melakukan wawancara kepada tokoh mereka dan ketika ditanya kenapa kemudian perlu memunculkan partai Islam ya seperti PK atau PKS. Nah, itu nampaknya kemudian mereka merefer ya kepada pengalaman masa lalu ya ketika kemudian kelompok Islam tidak ada yang merepresentasi dalam bentuk partai Islam, banyak kebijakan-kebijakan negara yang dianggap itu merugikan Islam atau kemudian ketidakpercayaan juga ya terhadap elit-elit ya nasionalis ataupun sekuler yang dianggap kemudian melakukan marginalisasi ya terhadap Islam politik. Jadi aspek-aspek itu sangat berpengaruh. Nah, bagaimana kemudian saya kira ini yang bisa dilihat ya, bagaimana kemudian gerakan tarbiyah itu mulai menguat ya pada momentum apa. Nah, tarbiyah mulai menguat di saat organisasi kemahasiswaan yang lain mengalami penurunan fungsinya di kampus-kampus ya karena kebijakan normalisasi kehidupan kampus yang tidak membolehkan ya ormas kemahasiswaan termasuk mahasiswa Islam untuk aktif di kampus ya. Kemudian juga ada sebuah ya
kecenderungan ya mereka menentang gerakan pembaharuan ya terutama yang dilakukan oleh Cak Nur pada waktu itu. Walaupun sebenarnya kan mereka lahir ya dari ya rahim yang agak sama ya walaupun nanti ada berbagai macam elemen yang lain begitu ya. Cak Nur itu juga dianggap sebagai natsir muda ya. Kemudian Imaduddin yang mengembangkan dakwah di ITB, ya, Gerakan Salman, ya, itu juga mewakili Dewan Dakwah yang dekat dengan Pak Natsir, tetapi kemudian tidak menyetujui gerakan pembaharuan Nurholis Majid karena dianggap melemahkan posisi Islam, ya, Islam politik ya pada umumnya. Nah, oleh karena itu gerakan untuk melakukan dakwah di kampus mulai menjadi gencar ya. Saya kira juga untuk membendung juga ya gerakan pembaharuan pada waktu itu. Sehingga mereka fokus kepada dakwah kampus ya. Setelah itu mereka memperkuat jaringan kampus ya. Ya karena ormas kemahasiswaan Islam tidak boleh masuk, maka kemudian ya model dakwah ya lembaga dakwah kampus ya itu mudah untuk dijalankan ya termasuk juga ya melakukan kontrol terhadap badan eksekutif mahasiswa ya yang pada waktu itu mungkin tidak menarik ya karena tidak ada aspek dinamikanya ya tetapi seiring dengan perubahan era reformasi nah itu mereka mendapatkan momentum ya kemudian kan juga mendeklarasikan kami yang di Malang itu kemudian mereka membuat jaringan. Nah dari sinilah yang kemudian mereka perlu untuk merepresentasikan diri dalam bentuk partai politik ya yang nantinya muncul sebuah partai politik yang disebut dengan Partai Keadilan. Nah, jadi ada keterkaitan antara gerakan Tarbiyah dan juga PK atau PKS ya. Tapi ada hal lain ketika menjadi partai politik, maka mereka harus melebarkan keanggotaan yang dulunya mungkin eksklusif, dan setelah itu mereka harus mulai lebih terbuka. Yang ini yang sering menimbulkan ya semacam dilemanya, apakah akan tetap menjadi partai kader atau terbuka ya dengan banyak ya mengambil kader-kader dari luar. Nah ini sering saya kira menjadi persoalan mereka. Ada yang kelompok ideolog yang sangat kuat menjaga ideologinya, atau nanti setelah itu muncul ya kelompok-kelompok dari kelas menengah tetapi menunjukkan kesalehan tapi secara keagamaan tidak mendalam ya. Ini kan juga menjadi elemen penting ya. Atau juga bergabungnya kelompok miskin kota ya karena ingin perubahan ya. Kenapa kemudian juga kelompok ini di level kota juga cukup kuat. Nah ini juga saya kira juga punya dinamika tersendiri ya. Ya ketika kemudian kelompok ya menengah atas cenderung mendapatkan insentif ya politik ya sehingga mereka yang di bawah ya cenderung kemudian merasakan bahwa seakan-akan ya mereka telah meninggalkan perjuangan sehingga menimbulkan faksi baru ya ada yang disebut dengan faksi keadilan ya yang menganggap ya mereka lebih ideal atau yang faksi kesejahteraan yang dipersepsikan lebih pragmatis ya di dalam politiknya. Nah, dukungan utama partai ya memang di awal-awal itu kenapa cukup besar ya karena juga ya basis ya lama ya kelompok modernis yang masih mencita-citakan Islam sebagai ideologi. Ini cukup kuat sehingga bisa masuk ya ke dukungan kepada mereka. Kemudian juga di kota-kota besar ya karena mereka dari kampus ya maka banyak muncul memperpengaruh juga ya terhadap konstituen di kota-kota ya, seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Tangerang ya mungkin kalau di Jawa Timur Surabaya, Malang ya, Makassar ya, Medan ya daerah-daerah kota dan juga daerah-daerah yang dekat kampus ya. Ada di Jogja, Surabaya ya tentu ya Malang, Medan dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira ya
ketika partai ini ya Tarbiyah telah ya berubah menjadi sebuah partai politik, dan tentu juga dinamika-dinamika di dalam juga bisa kita lihat. Nah, hal lain juga mungkin yang sering ya menjadi pertanyaan, ya, bagaimana kemudian mereka sikap mereka terhadap syariah ya Islam, ya. Apakah bersifat legal syariah ya, atau kemudian syariat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini nampaknya juga tidak semuanya memiliki kesamaan. Pada satu sisi sebagian dari mereka menganggap bahwa penerapan syariat secara legal itu penting. Tapi pada satu sisi kelompok yang lain ya juga perlu adanya pendekatan yang bersifat substansi, sehingga secara umum sebenarnya menunjukkan keragaman ya di antara mereka. Tetapi memang tetap bahwa syariah penting, tetapi wujudnya seperti apa? Nah, itu terjadi tarik-menarik ya yang belum terselesaikan secara baik. Nah, bagaimana kemudian implementasinya ya antara pendekatan yang bersifat idealisme ya, yang harus legal, atau yang lebih pragmatisme ya, seperti apa ya perubahan yang diinginkan ya, gradual versus radikal. Dan ya, dari melihat kecenderungan yang ada ya mereka lebih ingin melihat ya pendekatan itu secara gradual dan sangat terpengaruh dengan dinamika politik. Itu sangat dipengaruhi juga oleh dinamika politik di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia arahnya lebih ke mainstream, maka mereka akan mengikuti. Tapi kalau kemudian arahnya lebih konservatif ya, bisa saja kemudian juga akan mengikuti ke arah ke sana. Karena perkembangan politik nasional itu sangat berpengaruh. Nah, ini mungkin sebagai gambaran-gambaran yang bisa kita lihat ya dari bagaimana berkembang dan munculnya gerakan Tarbiyah di awal-awal. Nah, perkembangan sekarang mungkin ya keberlanjutannya seperti PKS saat ini kan juga ya ketika menjadi partai oposisi ya cenderung untuk menunjukkan sikap yang mungkin lebih rigid atau berperan sebagai oposisi. Tapi apakah kemudian mereka bisa menjadi bagian koalisi? Saya kira dengan sikap pendekatan yang mungkin ya menunjuk ke arah pragmatisme tidak menutup kemungkinan, karena banyak juga kenapa koalisi-koalisi juga di beberapa daerah juga melibatkan ya unsur dari PKS dengan partai yang lain, mungkin dengan PDIP atau di yang lain ya. Tetapi ya posisi sekarang ya, PKS yang merupakan bagian dari gerakan Tarbiyah itu menunjukkan sikap oposisi ya. Oke, saya kira itu pengantar dari saya, mungkin perlu didiskusikan. Mudah-mudahan informasi saya tidak terlalu out of date ya, karena ini juga basis penelitian yang lama, tetapi mungkin secara umum masih ada benang merah yang bisa dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya kepada Pak Yon Mahmudi. Mungkin untuk kawan-kawan sesi tanya jawab saya buka. Silakan kepada kawan-kawan untuk hand raise atau mungkin mengunmute, menyalakan suaranya, ataupun bisa menuliskan via kolom chat. Baik, ini ada dari Sulkan Zuhdi. Baik, kepada Mas Sulkan mungkin bisa langsung saja pertanyaannya dilontarkan. Oke, terima kasih waktunya Mbak Moderator, Mbak Rina Dewi Umayyah. Menarik tadi pemaparan dari Pak Yon Mahmudi. Mungkin lebih pada perkembangan hari ini, Pak Prof. Soal istilahnya
pertarungan antara ideologi ketika perkembangan awal gerakan tarbiyah di Indonesia itu kan ketika gerakan-gerakan mahasiswa Ormek dan lain sebagainya seperti HMI, PMII dan IMM yang sifatnya mengalami normalisasi sehingga tidak bisa aktif. Nah, hari ini ada semacam gerakan masif dari entah itu diinisiasi seperti kementerian ataupun ormas-ormas agama, ormas-ormas Islam untuk mengintensifkan kegiatan-kegiatan apakah ini wujud dari wujud counter dari ormas-ormas dan juga Kemenak untuk membendung gerakan dari tarbiyah atau seperti apa? Karena seakan-akan ada kesan bahwa NU dan lain sebagainya itu sebagai kelompok santri nasionalis, sedangkan gerakan PKS ataupun mungkin tarbiyah itu dijustifikasi sebagai gerakan santri yang punya perspektif radikal seperti itu. Mungkin bisa dielaborasi atau mungkin memberikan penggambaran lah bagaimana kondisi per hari ini, karena seakan-akan itu vis a vis seperti PMII, HMI itu kontra terhadap berkembangnya gerakan-gerakan tarbiyah ataupun mungkin yang lebih ekstrim seperti HTI yang juga sifatnya transnasional. Ini seakan-akan yang satu Islam global, yang satu Islam nasionalis seperti itu. Terima kasih. Ya, memang menarik untuk melihat perkembangan saat ini ya. Jadi setelah lama kampus itu ya katakanlah ya dalam hegemoni kelompok tarbiyah ya. Dari era yang 90 sampai kemudian reformasi ya belakangan, sehingga kebijakan yang Kemendikbud pada waktu itu yang membatasi gerak ormas Islam, ormas kemahasiswaan Islam itu ya terrevisi ya, karena dianggap kemudian memunculkan hanya satu kelompok hegemoni di kampus, sehingga perlu adanya sebenarnya penyeimbangan ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya harusnya sih tidak dipahami ya sebagai upaya untuk ya face to face berhadapan ya sebuah gerakan hegemoni, tetapi harus dipahami sebagai sebuah diskurs ya, wacana untuk penyeimbang ya, dan tidak harus kemudian dimunculkan dalam bentuk ya saling menegasikan ya. Karena kita harus memahami dinamika yang ada di kampus ya pada waktu itu. Jadi dinamikanya itu juga tidak tunggal ya. Minus ya ormas kemahasiswaan Islam era-era pada waktu itu, tetapi juga ada perebutan ruang sebenarnya ya antara kelompok tarbiyah ya, kemudian juga dengan HTI, dengan Salafi ya, atau dengan kelompok yang lebih radikal yang terinspirasi oleh Darul Islam, NII, itu ada juga perebutan ruang juga gitu ya, yang kemudian ya melahirkan ya kelompok tarbiyah sebagai kelompok yang dominan. Nah, karena kemudian tarbiyah itu mewujud ya dalam bentuk partai politik, maka ini saya kira menjadi semacam ancaman politik, maka perlu dinetralisir ya. Nah, bentuk netralisir ini saya kira kalau saya melihat ya dalam perspektif itu ya kalau seharusnya sih kemudian munculnya kembali HMI, PMII, IMM dan lain sebagainya sih harusnya bisa dalam tatanan kolaboratif ya, jangan kemudian itu malah menimbulkan konflik baru ya, baik antara organisasi yang sudah mapan sebelumnya ya dengan yang ada di dalam. Tapi kesadaran untuk mengurangi hegemoni, netralisir itu saya kira perlu untuk ya menjaga dinamika yang ada di kampus dan lebih plural begitu ya. Dan ya memang harus diarahkan kepada pendekatan yang toleransi ya, tidak sebagai sesuatu yang bersifat intoleran ya. Nah, maka ya bagusnya sih kemudian
itu muncul sebagai wacana intelektual di kampus ya, tidak muncul dalam sebuah gerakan politik ya, yang justru hubungannya menjadi semakin tidak tidak bisa dikendalikan begitu. Nah, potensi-potensi itu saya kira harus kemudian bisa di manage ya dengan baik, dan harusnya kehidupan mahasiswa kampus itu bisa mencerminkan ya kehidupan yang dinamis dengan wacana penyeimbang mungkin ya, yang bisa mereka berkontestasi secara intelektual. Jadi bukan pendekatan politik ya, yang kadang itu mencerminkan ya sebuah sikap yang secara intelektual itu tidak kondusif ya secara umum. Nah, label ya, kemudian yang transnasional sebagai global, kemudian ini yang nasional ya, lebih Indonesia, lebih NKRI, memang itu mengemuka ya. Tetapi sebuah organisasi nampaknya kemudian kan pasti mulai ada kesadaran gitu ya, untuk bisa mulai ya melakukan apa yang disebut dengan pribumisasi ya, ide gagasan ya, karena tidak selamanya mereka bisa mengikuti atau merepresentasikan dinamika global gitu ya, maka mereka ya harus beradaptasi di lingkungan keindonesiaan itu. Nah, gerakan netralisirnya itu ya saya kira harus diarahkan ke sana begitu ya. Jadi tidak ya dalam tataran gerakan politik praktis ya. Karena juga beberapa gerakan tarbiyah juga ya, mungkin kalau lihat perkembangan kami tidak sepenuhnya mereka semuanya kemudian menjadi underbow ya, mulai ada gerakan alternatif yang menganggap bahwa mereka independen. Nah, itu kan perkembangan semacam itu kan selalu dinamis ya. Jadi ya seperti itu, sehingga sih sebenarnya tinggal memberikan ruang secara seimbang ya, dan tidak ya perlu masuk dalam ruang konfrontasi yang berlebihan ya, karena nanti juga kaitannya dengan organisasi-organisasi yang lain. Bagaimana menata hubungan ya antara ormas-ormas yang masuk itu secara baik di kampus ya, HMI dengan PMI, IMM ya, atau kemudian nanti ketika mereka berinteraksi ya dengan kelompok tarbiyah yang pasti juga masih berkembang ya, karena sama-sama sebagai organisasi yang melakukan kaderisasi di kampus ya. Mungkin itu ya globalnya, Mas Sulhan. Terima kasih Pak Prof. Yan Mahmudi. Baik, mungkin itu pemaparan dari Pak Yan Mahmudi mengenai pertanyaan dari Mas Sulkan Zudi. Mungkin dari kawan-kawan yang lain ada yang ingin bertanya? Mungkin sambil menunggu kawan-kawan yang lain bertanya, Pak Yon, saya ingin bertanya ini. Sebenarnya apa sih yang membuat organisasi mahasiswa pada waktu itu, baik organisasi yang modernis maupun yang tradisionalis itu kalah saing dengan gerakan tarbiyah pada waktu itu, meskipun diberlakukannya asas studi tunggal dan normalisasi kampus, namun organisasi-organisasi mahasiswa itu kan tetap mengalami perkembangan meskipun perkembangan itu berada di luar kampus. Mungkin seperti itu pertanyaan saya, Pak Yon. Ya, mungkin agak berbeda ya perkembangan di kampus
negeri umum dengan di kampus-kampus Islam termasuk UIN atau IAIN. Kalau di UIN dan IAIN dinamika itu masih muncul ya, masih kuat ya antara HMI, PMI atau kompetisi HMI, PMI dan pada masa-masa itu masih ada ya. Nah, kalau yang di kampus umum itu betul-betul disterilkan ya, jadi tidak boleh ada representasi kaitan ya organisasi yang di luar kampus ya. Mereka seakan-akan difokuskan ya hanya belajar dan tidak boleh menyentuh isu-isu politik. Nah, ini yang kemudian momentum itu ya digunakan oleh gerakan dakwah untuk fokus ya melakukan aktivitas dakwah di kampus-kampus ya, ketika ormas-ormas kemahasiswaan yang lain ya itu terpinggirkan hanya di luar kampus gitu ya. Jadi aktivitas mereka tidak bisa menyentuh ke dalam ya mungkin tidak ada forum-forum yang membuat mereka dari sisi kaderisasi mungkin berinteraksi dengan mahasiswa secara umum. Jadi kalau hanya di luar kampus ya itu kan menjadi sangat terbatas ya. Sementara kemudian yang di dalam kampusnya ya gerakan baru yang tidak berafiliasi dengan gerakan di luar ya itu mendapatkan momentumnya ya yang pada akhirnya kemudian membentuk sebuah partai politik yang berbeda ya dari partai-partai yang lain yang kemudian menjadi pesaing ya partai yang ada. Nah, saya kira kondisi itu ya, kondisi kebijakan yang mencoba untuk mensterilkan kampus dari dinamika politik ya. Tapi kemudian memunculkan gerakan tarbiyah yang berkecambah yang cukup banyak ya jumlahnya. Nah, kemudian sekarang akses itu dibuka lagi ya sehingga ya ada semacam ya untuk kontra ya terhadap gerakan yang ada sih harapannya kemudian ya lebih terbuka, lebih dinamis mungkin demokratis ya dengan melihat perkembangan yang ada ya. Awal-awal mungkin ya akan muncul gesekan-gesekan kuat ya, tapi saya melihat ke depan mungkin mereka sudah mulai lama-lama kan juga mulai bisa berinteraksi atau juga ya bekerja sama dalam tataran tertentu toh juga ya mereka juga tidak mewarisi konflik-konflik sebelumnya dan ya masing-masing tentu mengalami transformasi ya. Baik, terima kasih Pak Yon. Mungkin dari kawan-kawan yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oh ya, saya mengingatkan bahwasanya diskusi kita pada malam hari ini nanti akan diposting, disiarkan ulang di channel YouTube. Jadi jangan khawatir untuk kawan-kawan yang semisal join di Zoom tadi telat, bisa mengulang diskusi ini di akun atau di channel YouTube. Nah, sebelum itu mungkin ini dari chat dari Mas Taufik. Silahkan Mas Taufik. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ikhwafillah, saya kebetulan ini sih ya itu mungkin cerita aja sih Pak. Saya dulu kuliah di Bali dan kebetulan juga termasuk di kalangan dulu diculik korban culikan di HMI dan juga saya belajar Islamnya itu jujur di teman-teman kami atau di teman-teman tarbiyah bisa dikatakan juga. Terus juga terkait persaingan selama ini sih ketika saya juga duluan aktif di lembaga dakwah kampus, sempat jadi takmir pertamanya di Universitas Pendidikan Indonesia Singaraja Bali, dan persaingannya itu sampai di titik
rebutan ke ketua umum sih gitu Pak. Terus ini hanya sekedar cerita aja latar belakang saya ikut di Tarbiyah, dan saya sampai sekarang pun juga masih ikut Liko juga di salah satu di teman Tarbiyah di Kabupaten Tulungagung. Namun tetap tidak menghilangkan kehamilan saya di cabang Tulungagung. Namun gini, jadi pertanyaan gini Pak, seringkali saya diskusi sama teman-teman apa namanya, kami juga kebetulan di para senior juga, teman-teman kami di Tulungagung juga kebetulan juga ada senior kami juga dari Jawa Timur, walaupun beliaunya hari ini sudah meninggal. Beliau mengatakan seperti ini, kami atau bisa dikatakan Partai Ikhwanul Muslimin atau bisa dikatakan PKS, apa namanya, mereka berusaha menegakkan apa namanya, menegakkan khilafah Islam ya, namun dengan demokrasi. Apakah itu benar atau salah? Terus selama ini juga yang saya alami, ya mereka bergeraknya, ya saya juga belajarnya di kami juga, mereka bergeraknya di dakwah. Atau pertama kali saya diajari itu adalah fikih dakwah dengan sama fikih apa lupa saya itu Pak. Sampai sekarang. Itu aja pertanyaan dari saya Pak. Ini pengalaman saya aja, soalnya kan saya dibesarkan di dunia minoritas, di mana persaingan antara HMI kami sama waktu itu masih ada apa namanya HTI juga yang gesekannya begitu kuat, apalagi di LDK, Lembaga Dakwah Kampus, di PMM Haling pada waktu itu. Itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, saya kira juga perlu refleksi ya terhadap gerakan-gerakan dakwah yang ada. Potensi dan kecenderungan hegemonik itu ada. Jadi kalau Tarbiyah menguat, maka kemudian menjadi eksklusif dan menguasai ya, sehingga tidak diberikan ruang-ruang yang lain. Nah, ini kan potensi semacam itu ya. Saya kira ya harus dihilangkan gitu ya kalau mau demokrasi di kampus. Demikian juga kelompok yang lain ya, karena ini tentu tidak mencerminkan ya dinamika intelektual ya. Jadi ada potensi yang kalau nggak ustadznya di sini diblok ya, atau ya hanya kelompok ustadz kami yang boleh ya mengisi karena mereka yang dominan. Hal-hal yang semacam itu saya kira juga harus ya menjadi refleksi untuk dunia kampus, terutama yang ada di kampus-kampus negeri, karena dia harus mencerminkan sisi intelektual dan juga kebebasan dan tidak boleh ada diskriminasi ya. Nah, bagaimana kemudian ide-ide yang lain? Jadi ide-ide Islamisme ya, yang mulai dikembangkan dengan sebuah konsep ya, bahwa memang Islam adalah agama yang sempurna ya, mencakup semua aspek ya kehidupan. Tetapi kan juga tentu mana aspek-aspek yang permanen dan mana aspek yang bisa dinegosiasikan gitu ya. Dari aspek politik apakah bisa dinegosiasikan? Ya, harusnya bisa, karena itu kan masuk wilayah ijtihadiyah, sehingga tidak muncul sebuah gagasan yang dipaksakan bahwa dalam sisi politik harus menggunakan konsep tertentu ya, termasuk promosi khilafah dan lain sebagainya. Karena realitas ya, dalam sejarah Islam juga ini adalah ya wilayah-wilayah yang berubah-ubah begitu ya, dan tidak ada sesuatu yang fix ya berkaitan dengan sistem dalam hal politik ya. Nah, itu juga saya kira ya terjadi perubahan yang mungkin generasi lama masih memandang bahwa penegakan ya Islam dalam satu tatanan ideal itu menjadi cita-cita ya, bahwa mereka harus bersatu dalam satu tatanan order dan lain sebagainya. Tetapi apakah realitas itu bisa dicapai ya dengan berbagai macam ya dinamika yang ada. Nah, menyadari realitas itu yang kemudian harusnya tidak memunculkan ya sikap yang memaksakan atau orang menganggapnya sebagai utopia begitu ya.
dengan gagasan-gagasan semacam itu. Nah, menyadari realitas ya bahwa dinamika sekitar, dinamika politik nasional itu bisa mempengaruhi suatu kelompok, ya kelompok itu bisa berubah, moderat dan lain sebagainya. Saya kira itu bisa terjadi, atau kadang kelompok juga mengalami konservatisme yang semakin menguat, ya aspek-aspek ya konservatifnya, ya karena mungkin ada benturan, tekanan dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian arah Indonesia demokrasinya semakin maju, ya nilai-nilai demokrasi dari aspek substansi tidak hanya prosedural itu sudah mulai dijalankan, maka juga akan mempengaruhi dinamika keagamaan yang ada, termasuk juga gerakan tarbiyah secara umum juga ya pasti juga akan terkena mengalami penyesuaian itu. Hanya saja mungkin levelnya berbeda-beda gitu ya. Jadi ya dalam sebuah gerakan sih harusnya bisa merespon ya realitas yang ada di luar. Dia tidak kemudian seperti kata di dalam tempurung ya, seakan-akan merasa besar atau benar sendiri, sementara realitas di luar sudah berubah. Nah, penyesuaian itu sih harusnya kemudian mulai terjadi. Tapi tentu dalam semua gerakan itu ada level-levelnya ya, ada faksi-faksinya mungkin, atau kelompok-kelompok ya. Ada yang cenderung berpikiran terbuka, ada juga yang tertutup, ada yang eksklusif, ada yang inklusif ya, apalagi belum menjadi sebuah kesadaran bersama ya berkaitan dengan sikap inklusivitas yang memang harus dikembangkan ya. Ya begitu ya Taufik ya. Oke, baik. Mungkin itu ya untuk Mas Taufik pemaparan dari Pak Yon. Mungkin dari kawan-kawan yang lain masih ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Yon Mahmudi? Izin Mbak Rina. Baik, silakan untuk Mas Sulkan. Menarik terkait inklusivitas dan juga keterkaitan di awal bahwa gerakan tarbiyah itu menolak pembaharuan lah istilahnya dalam apa yang digagas terutama oleh Cak Nur. Tapi kemarin saya sempat juga mengikuti diskusi di Esoterika ketika Mas Gaus Ahmad itu menyebut ada Cak Nurian kanan dan juga kiri. Di kiri itu mungkin yang cenderung ke liberal maupun yang ke arah progresif, sedangkan yang di kanan itu juga orang-orang yang mengagumi Cak Nur tapi berlatar belakang seperti tarbiyah maupun istilahnya orang-orang PKS dan lain sebagainya. Jadi seperti apa Mas? Kalau Mas Gaus kemarin itu mencontohkan ketika kawan-kawan di Paramadina itu membuat baju bertuliskan Partai Islam Yes, Partai Islam No, itu juga ikut seperti itu, meskipun juga sebagai simpatisan, dan juga Cak Nur juga pernah saya baca itu ikut mendukung dan lain sebagainya terkait kelahiran PK seperti itu. Mungkin peran ataupun posisi Cak Nur sebagai lokomotif pembaharuan Islam di tubuh PKS itu seperti apa? Apakah pikirannya itu memang benar-benar ini kontra dari PKS karena berbasis ideologi Islam, karena kan Cak Nur dan lain sebagainya seperti Gus Dur dan lain sebagainya lebih pada banyak yang menyebut Islam substansialis kan seperti itu. Mungkin inklusivismenya di tubuh PKS itu seperti apa, melihat misalnya contohnya tadi pemikiran Cak Nur, Kang Jalal dan lain sebagainya. Ya, jadi di awal-awal memang mereka representasi gerakan yang sangat Islam politiknya sangat kental ya, karena mereka belum bisa secara rela ya melihat perkembangan yang ada, terutama menyangkut nasibnya politik Partai Islam yang kekalahan atau kejatuhannya seakan-akan memang direkayasa oleh
oleh rejim ya, sehingga ketika kemudian ada intelektual ya yang dalam tanda kutip seakan-akan mendukung kebijakan rejim, nah itu kemudian menimbulkan resistensi yang ada, karena waktu itu tentu kedekatan dengan kelompok Pak Nasir cukup kuat ya dengan gagasan Islam politiknya. Nah, perkembangan berikutnya nampaknya kemudian generasi yang tua itu mulai makin lama tergantikan oleh generasi yang baru. Generasi yang baru yang tidak mengalami model represitas ya tahun 70-80 ya, yang mereka mulai berpikir ya tentang Indonesia seperti apa dan melihat bahwa gagasan Cak Nur itu sebenarnya gagasan tengah begitu ya, yang bisa mengakomodasi antara kepentingan Islam politik dengan penguasa ya dalam batasan-batasan tertentu. Nah, sebagian aktivis tarbiyah yang ya, mulai ke spektrumnya sudah mulai ke tengah gitu ya, melihat substansi gerakan Islam substansi itu ya lebih cocok dengan Indonesia. Disinilah kemudian saya kira ketemu dengan gerakan yang diusung oleh Cak Nur ya pada satu sisi ya, sehingga kalau di kubunya Cak Nur ada yang Cak Nur yang kanan begitu ya, nah kemudian yang dari PKS itu ada gerakan atau kelompok faksi yang lebih ke spektrum yang lebih ke tengah ya. Disitulah kemudian terjadi pertemuan ya di antara dua kelompok itu. Jadi nah ini nampaknya transformasi itu juga terjadi ya sedemikian rupa. Tapi tetap saja juga pasti juga ada juga ya kelompok-kelompok yang tetap ya dengan idealismenya bahwa ya harus ya Pancasila azas ya Islam tidak boleh menggunakan azas Pancasila gitu ya. Tetapi ada yang kemudian menganggap kayaknya perlu mengakomodasi Pancasila karena mereka tidak punya trauma masa lalu ya berkaitan dengan bagaimana implementasi azas tunggal itu diterapkan oleh rejim Soeharto. Nah, pada fase-fase itu saya kira generasi baru dari tarbiyah itu mulai ya, ketemu dengan pemikiran-pemikiran model Cak Nur yang ya, dianggap itu sebagai sisi positif ya untuk solusi ya secara psikologis ya hubungan ya Islam dengan negara. Nah di sinilah saya kira kemudian nanti ada proses transformasi itu mengalami titik temu dengan termasuk juga gerakan yang dikomandani oleh Cak Nur ya dengan para Madinah yang saat ini. Gitu ya, Silhan. Terima kasih, Pak. Kan salah satu rektornya kan Pak Sohibul Iman kalau nggak salah juga presiden PKS ya. Oh iya, Sohibul Iman pernah menjadi rektor di situ, ya, para Madinah betul. Terima kasih. Oke, sudah puas ya Mas Solkan-Zudi dari jawaban Pak Yon tadi. Baik, dari kawan-kawan, apakah masih ada yang ingin bertanya pada kesempatan kali ini? Sudah cukup kayaknya. Iya. Ya. Karena dari kawan-kawan sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin bisa kita akhiri ya diskusi kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu, mungkin dari Pak Yon ada closing statement, Pak Yon. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Tentu dengan mengkaji ini kita bisa melihat ya berbagai macam dinamika spektrum berkaitan dengan gerakan Islam. Ya. Gerakan Islam tentu bisa mengalami perubahan. Ya. Kalau dalam sebuah artikel ya Schweitzer dia
menulis ya dalam sebuah pertanyaan, can Islamists become moderate? Ya. Itu pertanyaan yang menggugah ya kalangan intelektual di Barat ya untuk melihat apakah kelompok-kelompok Islamis itu bisa moderat, karena dalam persepsi Islamis itu ya cenderung ya ke kanan dan itu radikal. Nah, nampaknya kemudian dari melihat ya berbagai dinamika yang ada, ya sebuah organisasi ketika berinteraksi dengan sosial, ekonomi, budaya ya di sekitarnya pasti akan mengalami perubahan. Jadi proses moderasi itu ya bisa terjadi pada semua kelompok ya, dan juga proses radikalisasi juga bisa juga terjadi kelompok yang lain ya, tergantung faktor-faktor ya di sekitar yang menyebabkan dan pilihan ya, saya kira untuk menjadi sebuah organisasi gerakan yang moderat ya itu menjadi penting untuk menjaga kestabilan, keharmonisan, dan tentu untuk memperkuat ya toleransi, pemahaman, dan juga kerjasama. Nah, Indonesia saya kira dengan kondisi yang sangat majemuk itu gerakan untuk ya menjadi moderat itu menjadi sangat penting dalam beragama, berbangsa, dan negara, sehingga bisa terjalin ya kerjasama, dialog ya antar ya, elemen bangsa ya guna untuk ya memperkuat ya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, saya kira itu. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan